karya Bapak Komarudin yang dibawakan oleh Syarif Ali Idrus. Pembahasan pada kali ini di channel Jejak Sang Datu tentang sebuah kata-kata yang begitu indah, luar biasa. Mati adalah proses, tanpa kematian tiada kebahagiaan. Dunia tempat bergurau dan bercanda, suka dan duka, semuanya sirna. Raja dan jelata melangkah bersama, tujuan akhir alam sempurna. Kaya dan miskin, perkataan belaka, di depan Rabb tiada berbeda. Penciptaan kita sangat sempurna, dari sulbi ke alam nyata. Panca indera kita, alat utama sensor seluruh jagat raya. 4 ada di kepala, 1 meliputi jasa yang fafa, semua yang teraba akan binasa, nur ilahi selalu terjaga. Toleh ke belakang telah tiada, lihat ke depan bayangan apa? Kembali kita ke asal mula, pakai kompas tiada tara. Quran dan sunnah sangat sempurna, pembersih jiwa, penyelamat raga. Aku dan aku adalah aku bukan aku. Aku lambang kegaiban dan kenyataan, tempat dan waktu kedudukanku. Gelap dan terang, bukan aku, jauh dekat tetap aku. Aku penyeru aku, diseru, tak pernah lelai, tak pernah jemu. Merintih merayu suara merdu, irama dahsyat di alam padu, sukacita selendangku, nestapa pada jubahku. Aku tegak di seluruh penjuru, tiada ruang, hanya aku dan aku mesra berpadu dalam bayangan para pecandu. Aku mencari siapa aku di balik tirai tanpa pemandu. Pandangan tertuju di titik syahdu, tiada batas, tiada tepi dalam samudra penuh arti. Aku terpantau, aku bisu, kaku, lenyap, sirna dalam gema aku. Salam, 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 salamun alaika ya ahlal qulub. Salam, salamun, salam, salamun alaika ya ahlal qulub. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karim. Ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini melakukan penelusuran kembali di desa Nis 12 Bang lah. Di desa Nis 12, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Sekarang kita bersama rombongan tim Jejak Sang Datu atau kru Jejak Sang Datu menelusurin makom yang kita tidak tahu siapa ini makom yang kita telusurin, asal muasal dari beliau dari mana juga kita tidak mengetahui. Ternyata akses jalan masuknya ini sungguh luar biasa, ekstrim, di Pulau Karet dan dipenuhi dengan pohon-pohon salak juga nih samping kita. Sekalian kita promosi buah salak. Tuh terpaksa sepeda motor kita taruh di sana. Kita melanjutkan perjalanan jalan kaki saja. Jangan lupa subscribe di channel Jejak Sang Datu, like, komen, dan bagikan. Jejak Sang Datu, marilah ikutin terus channel kami. Ayo kita mulai lagi penelusuran. Oke, ikutin terus di jalan. محمد خير
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Komarudin. Kayak Komarudin, bahwasanya makam yang kita ziarahin ini adalah makam Nur Hidayah. Iya. Ya, mungkin berapa? Ini kalau melihat dari misinya ratusan tahun. Ya, pokoknya ini kira-kira sebelum Jepang. Sebelum Jepang. Iya, sekitar ya entah berapa tahun sampai kapan. Jadi sekelompok ini ada 5. Ini bapaknya, ibunya di mana? Ke sini. Ini yang Bapaknya. abahnya. Iya, Berarti Nur Hidayah ini laki-laki Pak? laki-laki. Oh, Nur Hidayah laki-laki. Jadi dia kepala keluarga, Laki-laki. kepala keluarga, anaknya 2, menantunya 1, Anaknya 2, menantunya 1. istrinya 1 tidur di sini. Istrinya 1 atau beliau. Jadi nih, perhatikan kepada tim Jejak Sang Datu atau sahabat Jejak Sang Datu. Ini adalah di depan kita ini adalah makom Bahari atau makom Ya. orang dulu yang mana nama beliau ini adalah Nur Hidayah dan beliau seorang laki-laki sebelum masa penjajahan Jepang. Berarti berapa ratus tahun itu? Dengan narasumber yang ada di depan kita yaitu Bapak Komarudin, Kiai Komarudin yang ada di desa NIS 12 lah. Masuk Ya. NIS 12 ini. Iya. Ini 19. Kalimantan Selatan. Jadi ini ternyata tidak terurus makam beliau. Hanya diberikan tanda kain kuning, tidak terurus. Mudah-mudahan ada keluarga beliau yang mana mengetahui asal usul sejarah beliau bisa menghubungin kami di channel Jejak Sang Datu, Iya. bisa memberikan informasi ataupun memberikan cerita sejarah dan lain sebagainya. Ternyata akses jalan ke sini tidak ada jalannya sama sekali. Ini makam berada di tengah kebun karet dan salak Iya. yang ada di desa NIS 12. Kami bersama rombongan Guru Jamal dan jajaran tim Jejak Sang Datu melakukan penelusuran, alhamdulillah sampai ke makam beliau ini. Jadi untuk itu kita sama-sama, karena kita sudah ziarah, kita sama-sama membacakan tahlil singkat dan doa arwah yang akan dipimpin oleh guru kita, Guru Jamaluddin, selaku host daripada tim Jejak Sang Datu. Ini telah kabul tamam itu semua mau saya syukur Allah batin di dunia di akhirat. Telah hadir Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala man nabi sallallahu alaihi wasallam Nur Hidayah bin al-Tawa ini. Nur Hidayah wa jami'il maqam di hadzal bilad ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil wa hadi wa baligh wa taqabbal as-sawaba ma qara'na min anwa'il khairat bi fadlika wa judika wa karamika fi hadzal maqam. Nur Hidayah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wanhum. Allahumma ya qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan pembacaan doa dan tahlil singkat yang dipimpin oleh Guru Jamaluddin selaku host juga di tim Jejak Sang Datu. Pada Guru Jamal kami
Bashir. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kamarudin juga yang membimbing kami mengarahkan ke makam Datuk Nur Hidayah ini tadi. Nur Hidayah yang kita sebutkan di sini adalah beliau seorang laki-laki. Jadi jangan salah memahamin. Namanya memang seperti nama perempuan, tapi beliau adalah seorang laki-laki yang mana makam beliau ini sudah ada sebelum masa penjajahan Jepang. Jadi kalau yang di sana yang pernah dimimpi ke orang itu, tapi nggak ada tanda itu. Oh, tidak ada tanda Pak ya? Nggak ada tanda. Cuma orang pernah dimimpikan, tolong aku dibersihkan. Ini jangan lagi aku dilewati. Jadi, dulu kan tempat orang lewat. Jadi ini posisi kepala beliau apa kaki beliau? Ini kepala. Oh, ini kepala atau posisi kaki ya? Nah. Kepala. Cuma di situ tuh nggak ada tanda, nggak ada apa-apa. Cuma ini sungai, berada di tengah sungai. Di tengah sungai ini dahulu tanah itu nggak pernah hilang walaupun banjir. Jadi tanah di atas ini ada, nggak di bawahnya itu, nggak larut. Itu yang di mana Pak? Yang di belakang ini. Ini terus di sungai lah. Cuma itu kita ini ya itu nggak pernah ada tanda-tanda itu sebelumnya, cuma orang dimimpikan. Jadi yang dimimpikan tuh nama beliau siapa Pak? Orang mana? Si ini di atas ini ada si Rahman namanya. 2 kali kan 3 kali dimimpikan. Lalu kita dulu itu hubungan dengan orang Binuang di saluran itu, siapa namanya aku lupa itu. Beberapa orang, ada 3 orang di saluran itu ada di sini. Jarah ke sini. Nangka kuburan itu tadi. Kuburan itu tadi. Ikut membersihkan. Jadi di sini ada makam banyak Pak ya? Ini satu di sana di dalam. Di sana itu yang kita ragu itu, kita tidak ada tanda sebelumnya. Enggak ada tanda. Cuma seperti nisan. orang dimimpikan bahwa aku di situ kuburku. Tolong dibersihkan. Nah, jadi kita bersihkan, mungkin ada 1 tahun lebih sudah. Kira 1 tahun kita bersihkan itu. Jadi kita pagar sedikit itu supaya jangan dilewati lagi. Karena di sungai ini naik, nanti turun, orang lewat situ. Orang mancing, orang macam-macam lewat situ. Lalu bilangnya, tolong aku dibersihkan, jangan lagi aku dilewati. Kita bersihkan. Cuma kelanjutannya ini nggak ada lagi. Habis sampai di situ. Sejarah-sejarahnya. Nggak ada, kita nggak tahu. Jadi Jarpian tadi di sini tuh ada 5 makam. 5 makam ini. Abah, ini mamanya, mama, anak 2, menantu 1. Anak 2, menantu 1. Itu nama-namanya Pian adalah. Nanti ku carikan. Dulu ada aku diberi itu. Cuma ini lupa. Cuma nanti mungkin habis sejarah ini Pak kita ke rumah Pian sekaligus mungkin meliput atau mau wawancara Bapak juga seperti apa tentang perkembangan makam yang ada di desa Nes 12 ini. Yang naruh kain kuning itu kita nggak tahu nih siapa yang naruh. Sering ada kadang-kadang di sini. Apa Jarpian semalam tuh ke sini tuh ada sampai orang Jawa Barat kah? Orang Kalteng. Orang Kalteng pernah ke sini. Bahwa ini keluarganya. Sekitar tahun 90-an. Tapi dia mengatasnamakan keluarganya Pak, tapi tidak dibenahi makam beliau. Tidak dicari lagi. Cuma nempel doang di nama, tapi ini perhatikan ya. Siapa yang mengaku keluarga beliau atau juriya daripada beliau, tolong dibenahin ini makam. Ingat, seorang min aulia Allah itu memang dia pindah jasad, tapi dia selalu hidup di hati kita semua. Saksikan terus channel Jejak Sunda. Ini kalau dahulu ini tetap dibersihkan. Ini selama 2 tahun ini yang punya rumah ini juga meninggal. Dengan aku ini juga istilahnya nggak karu-karuan, kadang-kadang di rumah, kadang-kadang nggak di rumah. Iya. Ini kalau dulu dibersihkan kita. jadi ini yang pertama Kuburnya. Iya. yang ini apa Abah Abahnya. Abah. Nama beliau tadi Nur Hidayah. Tapi yang mamanya di sekitaran sini juga lah Pak. Rasanya ganting, kalau ada sebelah sini ini. Kalau itu Pak yang itu apa itu ada kain kuning di tunggul itu Itu apa? sejajar ini. Oh, sejajar ya. Itu kakinya. Kakinya ya Pak ya. Kakinya beliau aja. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita ziarah ke makam beliau, ke makam Datuk Nur Hidayah yang ada di desa Nes 12 ini, menjadikan perhatian di channel yang kami upload ini. Tadi kami minta izin juga sama Bapak dan masyarakat daripada Nes 12 untuk mengupload video ini sebelumnya.
dengan adanya penelusuran ini kita dapat membenahin lah, khususnya area masuk makam ini ternyata jalannya tidak ada, dipenuhin dengan rumputan dan akar-akar. Mudah-mudahan ada jalan lah setidaknya akses masuk, dan mudah-mudahan yang mana keluarga beliau atau daripada juriah beliau ini bisa membenahin ini makam yang ada di depan kita ini. Ternyata beberapa orang pernah dimimpiin bahwasanya minta tolong makam beliau dibersihkan, termasuk Bapak Kamarudin yang ada di samping kita ini tadi. Beliau semasuk yang dituakan di sini Pak ya. Umur bin berapa Pak? Ya mungkin sekitar hampir 80. Oh, umur beliau hampir 80. Kurang Nggih. 4 bulan. Kurang 4 bulan, kurang 4 bulan Januari 80. 42 lahir. Oh, beliau lahir bulan Januari tahun 42 Pak. Apa sebelum merdeka Pak? Sebelum merdeka beliau. Ya. Termasuk ibaratnya yang tahu sejarah. Iya, iya. Sebelum kemerdekaan. Jadi ini minta tolong, mudah-mudahan aja dengan adanya channel Jejak Sang Datu yang mana ziarah ke sini menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah setempat untuk membenahi ini makam, setidaknya diberikan tanda akses jalan masuk dan sebagainya. Jadi untuk itu karena kita sudah pas dapat dari sisi makam sudah melakukan pembacaan tahlil, Iya. doa dan seterusnya. Apakah ada tambahan lagi dari Bapak Kamarudin atau Guru Jamal atau teman-teman daripada sahabat Jejak Sang Datu? Ada tambahan kah? Mungkin kita langsung aja ke rumah beliau Ya. untuk menelusuri Sejarah. sejarah beliau ini tadi. Jadi untuk itu Mudah-mudahan bisa terungkap. dengan adanya channel Jejak Sang Datu mudah-mudahan masyarakat dan sekitarnya hatinya terenyuh atau untuk ibaratnya membantu atau membenahin daripada makam daripada beliau Datuk Nur Hidayah ini, yang mana hatinya tergeletek atau mungkin ibaratnya tertarik untuk melakukan pembenahan kepada makam beliau. Presiden mengumpulkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf, ampun halal ridho. Khususnya ini area makam mudah-mudahan aja setelah kami tampilkan lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Bang Noval ada tambahan? Nah, sekiranya itu saja yang dapat kita sampaikan daripada channel Jejak Sang Datu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya agar kami lebih giat lagi mengungkap sejarah datu-datu yang ada di Kalimantan Selatan, yang mastur, yang mana yang tidak pernah muncul ke permukaan akan kita angkat bersama channel tim Jejak Sang Datu. Ikutin terus kisahnya, 1001 kisah datu-datu habaib ulama yang ada di Kalimantan Selatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada hari ini sore hari ini kita telah sampai di desa yaitu Nis Makarsari, Nis 12, Kecamatan Binuang, Kabupaten Kapin, Kalimantan Selatan. Nah, kami sedang berada di rumah salah satu narasumber yaitu Bapak Kamarudin. Nah, nantinya kita mudah-mudahan dalam penelusuran kali ini bisa menemukan titik terang tentang makam yaitu yang berada di belakang di Pulau Gatah tadi, itu salah satu makam yang berada di Pulau Gatah di Kebun Karet yang di belakang rumah beliau ini. Nah, jadi kepada teman-teman baik yaitu Jejak Sang Datu dan seluruh yang menyaksikan channel kami, channel YouTube ini, mudah-mudahan bisa membantu kami dalam penelusuran kali ini untuk menemukan sejarah atau kisah makam yang berada di desa Makarsari ini, dan mudah-mudahan nantinya mendapat sambutan, mendapat respon yang baik dari masyarakat sekitar sini dan juga seluruh yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan
penelusuran kali ini kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dan mudah-mudahan kita menemukan titik terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kasir kepada Guru Jamaluddin yang sudah memberikan meluangkan waktunya kepada saya pribadi bersama Syarif Muhammad Idrus dan selaku teman daripada host Guru Jamaluddin beserta tim jajaran channel Jejak Sang Datuk. Jadi pada kali ini kita melakukan penelusuran di Desa Mekarsari, Nes 12, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, bersama tim atau jajaran kru Jejak Sang Datuk. Jadi untuk itu kita tadi sudah melakukan penelusuran ke belakang daripada rumah beliau. Ini kurang lebih daripada tempat jalan sini, jalan poros atau jalan Mekarsari yang jalan rayanya ini 100 meter ke dalam. Dan ternyata kita berziarah ke sana, akses untuk masuk ke dalam itu hampir tidak ada jalan masuk karena dipenuhi oleh akar-akar karet atau masyarakat Banjar menyebutnya akar gatah. Jadi kami meminta izin kepada Bapak Komarudin juga kita di sini kan untuk memperkenalkan kepada khalayak ramai atau daripada para sahabat Jejak Sang Datuk, tim Jejak Sang Datuk, kita minta izin sebelumnya memang kita menggunakan bahasa Indonesia Pak. Nah, mungkin Bapak nih kalau era masa dulu apa yang asli orang sini Pak? Asli Banjar, tapi kan luar biasa beliau fasih dalam berbahasa Indonesia. Iya. Karena penonton kita ini kadang ada yang dari Banjar, ada yang dari luar daerah, bahkan ada yang dari luar negeri. Nah, jadi memang tugasnya daripada tim channel Jejak Sang Datuk ini mengangkat datuk-datuk yang belum pernah terekspos ke media sosial, baik itu YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi kami bersama tim Jejak Sang Datuk pada sore ini, alhamdulillah berdasarkan informasi daripada sahabat kita, guru yang mulia Guru Jamaluddin selaku pimpinan Majelis Rodatul Hilya Al-Madad yang ada di Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita mungkin bertanya Pak tentang sedikitnya mungkin ada sejarah beliau atau mungkin daripada kerabat beliau yang daripada Kalteng ini tadi menceritakan bagaimana perjalanan Datuk ini ketika di sini ini. Sekian, kita lanjutkan kepada beliau untuk berbicara pada Bapak Komarudin. Bapak Doa, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai kita orang yang tinggal di sini, di desa ini kurang lebih 30 tahunan. Jadi makam di belakang rumah itu sebelum kita ada di sini sudah ada. Entah kapan kita belum tahu. Cuma kita dapat kabar dari orang yang bisa dipercaya bahwa itu makam itu ada dan itu salah satu daripada murid orang yang kita hormati, yaitu Datuk Nuraya. Masyaallah. Jadi mudah-mudahan beliau juga termasuk orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Amin. Dan kita juga dulu pernah mendengar bahwa beliau itu satu keluarga di sini itu meninggal. Dia sebagai seorang ayah, seorang istri, dan 2 anak serta 1 menantu. Jadi ada 5 makam di belakang itu. Nah, setelah lama berjalan sekian tahun, tanah ini menjadi hutan. Tahun 80 dibuka. Tahun 80 dibuat kebun. Nah, maka itulah mulai kelihatan ada kubur di sana. Nah, setelah tahun 80 ada kubur di sana, karena kita ini orang biasa nggak ngerti apa-apa, kubur itu hanya kita bersihkan begitu saja. Jadi tidak kita apa-apakan, hanya dengan itu. Nah, setelah berjalan waktu demikian lama, demikian rupa, sepanjang waktu, kemudian ada orang lagi yang mengatakan, orang dari Sungai Danau datang ke sini, beliau tidak pernah melihat ke belakang, tidak pernah ke kuburan,
Lalu di rumah berkata, wah ini di belakangnya ada kubur, ada makam. Bahwa siapa Pak? Oh, lalu dia menyebutkan bahwa ini namanya ini. Jadi orang itulah yang menyebutkan bahwa nama si ini. Dan ini termasuk salah satu daripada murid Datuk Nur Raya tadi itu. Masya Allah. Nah kemudian pada tahun 90-an itu juga ada orang dari Kalimantan Tengah, daerah Kapuas, mencari kubur itu di sini. Cuma kita tidak ketemu orang itu. Apakah dia ketemu dengan kubur itu kan tidak tahu. Cuma pernah ada dicari sampai sekarang, tapi tidak ada lagi. Nah, jadi itulah. Dan sementara ini kubur itu memang tidak terawat. Tapi kadang-kadang ada orang yang ziarah, kita nggak tahu siapa. Ya itu seperti membawakan kain kuning dan sebagainya, itu kadang-kadang ada. Jadi kadang-kadang kalau kita di sini, kalau kita pribadi, itu kadang-kadang kita hanya istilahnya tuh apa doanya. Kita berikan hadiah, kita doakan, misalnya bacakan Fatihah, Qul binas, lalu kita hadiahkan dan kita doakan. Jadi itulah hanya kadang-kadang kita lakukan. Sampai sekarang ini belum ada ketentuan bagaimana dan siapa yang merawat kubur itu belum ada, baik desa ataupun orang-orang yang dekat di sini. Nah, jadi itulah riwayatnya kubur yang ada di belakang itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada sedikit pertanyaan dari kami, saya mewakili dari tim Jejak Sandatu. Awal mula dibukanya makam tersebut itu tuh pada tahun berapa Pak? Tahun 80. Tahun 80 Pak ya? Nah, jadi tahun 80 berarti usia beliau tuh sekitar berapa? 60 ya? Atau berapa? Yang meninggal? Ada masa itu waktu usia pian tuh umur? 60 berarti tahun 80, 40, 50, 60, 70, 80, 40-an, 40 sekitar 40 lebih lah. Jadi beliau ini termasuk salah satu kalau kita menyebutnya adalah yang dituakan di sini atau sepuhnya yang ada di desa Mekarsari sini. Beliau sedikit banyaknya mengetahui tentang sejarah beliau. Jadi untuk diperjelas lagi bahwasanya makam yang kita ziarah tadi adalah makam Datuk Nur Hidayah dan beliau adalah seorang murid daripada Nur Raya berdasarkan info yang kita dapat. Jadi beliau ini seorang laki-laki Pak ya? Laki-laki. Jadi beliau itu punya anak itu anaknya laki-laki dua-duanya apa laki-laki perempuan? Satu perempuan, satu laki-laki. Yang perempuan ini kawin, satu ada menantunya. Jadi menantunya juga meninggal di situ. Jadi anaknya 2, menantu 1. Dia suami istri. Jadi 5 orang di situ. Suami istri ya. Satu keluarga malah. Satu keluarga. Ini satu keluarga ini Pak. Waktu masa itu meninggal apa karena sakit atau mungkin dibunuh para penjajah atau seperti apa Pak? Nah ini kita kalau meninggalnya beliau itu tidak ada yang dapat menceritakan. Karena apa? Di sini tuh boleh dikatakan penduduknya jarang, orangnya jarang, dan hutan tanah ini ditinggalkan. Jadi alas, jadi hutan. Masih hutan belantara malah. Jadi masa dulu itu pada sahabat Jejak Sandatu, masa dulu itu masih kata beliau tadi hutan belantara yang mana memang pernah ada sebuah perkampungan kemungkinan. Nah kita kan tidak bisa berkata iya atau tidak, mungkin seperti itu. Cuma ditinggalkan kata beliau, pasti dibina kembali seperti itu. Jadi di sini juga termasuk banyak warga-warga transmigran ya. Ini termasuk wilayah trans apa bukan Pak? Ini masuk trans. Masuk trans ya. Jadi ceritanya desa ini adalah pemekaran dari desa Ayanipura dan Kualam Sari. Jadi Ayanipura dimekarkan dengan 2 desa jadi Kualam Sari 1, Ayanipura 1. Mekarsari dimekarkan lagi, lalu desa ini apa? Kualam Sari dimekarkan lagi, lalu di sini disebut desa Mekarsari. Jadi sebenarnya di sini tuh tanah rumah ini adalah kepunyaan anak cucu transmigrasi yang mendarat.
Oh, punya anak cucu transmigrasi angkatan darat. Nah, iya. Jadi di sini ini berbagai macam suku, Iya. adat dan budaya yang ada di sini. Tetap kita jalankan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda namun tetap satu juga. Nah, lalu terus sekarang penduduk di sini tuh Iya, Pak. 75% dari Jawa. Orang Jawa gitu lah. Nah, Orang 75% dari orang Jawa Jadi mayoritasnya. orang Banjar kesannya kan gitu. Tapi ya tetap rukun. Ya, walaupun berbeda-beda tetap Iya. satu juga ya Bhinneka Tunggal Ika. Bisa kita ulangi tadi Bang. Tadi yang meriwayatkan bahwasanya Datu Nur Hidayah ini adalah salah satu murid Datu Nuraya. Iya. Nah, di situ kami ada ada wacana, ada niat untuk mengangkat keilmuan daripada Datu itu tadi. Ada kemungkinan karena seorang yang dinyatakan bahwasanya min aulia Allah atau wali Allah Ta'ala yang bernama Datu Nuraya, atau misalnya si Abdul Rauf atau si Abdul Muin atau si Abdul Jabar yang mengatakan beliau yang katanya beliau adalah salah satu orang yang membawa kitab berencong. Nah ini ulun selaku tim dari Jejak Sang Datu ingin menghubungkan kisah antara guru dan murid ya, yang mungkin kita ini insya Allah bisa dapat menemui titik terang apakah betul yang dikatakan oleh seseorang yang meriwayatkan bahwasanya Datu Nur Hidayah ini adalah murid, salah satu murid dari Datu Nuraya. Nah jadi kalau menurut Pian itu tadi berasal dari mana anunya Pak riwayat kisahnya, bahwa yang mengatakan beliau adalah salah satu murid Datu Nuraya. Ini orang ini pada tahun kurang lebih 2015 atau 16 kemarin itu datang dari Sungai Danau. Dari Sungai Danau. Ya. Nama beliau Pak Nah, bisa aku lupa ini. lupa ini. Lalu beliau tuh datang sini, ada diundang ke sini, ada keperluan sesuatu. Setelah bincang-bincang di rumah, beliau tuh ngomong, "Oh, ini ada makam di belakang." Nah, lalu kita tanya siapa? "Oh, ini makam dari murid Datu Nuraya. Namanya si ini." Nah kemudian Pak, di samping itu orang yang meriwayatkan dari Sungai Danau itu tadi, sehingga bisa mengatakan bahwa salah satu murid Datu Nuraya itu tadi, beliau apakah mengetahui tentang apa saja yang ilmu yang sudah diajarkan kepada Datu Nur Hidayah ini tadi. Nah, Mungkin apa bisa kita ketahui kira-kira? kalau itu tentang keilmuannya, kita memang nggak tanya. Kita hanya tahu bahwa ini beliau katakan dari murid Datu Nuraya. Jadi tentang sejauh mana beliau itu sudah mengetahui keilmuan orang itu, dia tidak mengatakan. Cuma tidak tanya gitu. Nah, jadi kita hanya tahu bahwa ini Datu, murid dari Datu. Sampai di situ waktu itu. Ya, kalau misalnya kita tahu seperti ini, misalnya kita bisa tanya lebih jauh, gimana keadaannya. Karena beliau tuh mungkin yang ngomong ini dia banyak sedikitnya ada hubungan batin Ya, dengan inggih. yang seperti itu. Ini ya, secara ruhaniah Bapak, Secara ruhaniah. secara ruhaniahnya mungkin terhubung dengan beliau orang Sungai Danau itu tadi. Kalau ini ulun minta pada Pian pribadi, ini kalau menurut Pian nih, ilmunya Datu Nuraya itu, karena memang diriwayatkan dari manakib beliau, Datu Nuraya ini pernah membawa sebuah kitab, yaitu yang bernama Kitab Barincong. Nah mungkin pendapat Pian apa saja yang Pian dapat ketahui tentang Kitab Barincong itu tadi? Apakah memang sudah diajarkan Datu Nuraya kepada siapa saja mungkin?
kalau selain ibaratnya Datuk Nur Hidayah ini tadi kan, nah apakah beliau sempat mengajar ilmu di daerah kita Tapin Kalimantan Selatan ini, atau apakah hubungannya setelah kitab itu dibuka oleh Datuk Suban, sahibul guru, sahibul wilayah, artinya yang mengajar murid-murid beliau yang 13 orang itu yang disebut datuk-datuk yang terkenal di Kalimantan ini tadi. Mungkin apa pendapat pian, silakan Pak. Jadi kalau kita melihat perkembangan dahulu, orang-orang dahulu itu memang titik beratnya atau arah tujuan mereka belajar itu adalah mengenai pertama ketuhanan. Iya, betul. Berkenaan dengan tauhid, Dengan tauhid. ketuhanan adalah Nah, tauhid. kemudian sesudah itu lalu ditingkatkan. Nah, di dalam ditingkatkan ini yang disebut dengan tasawuf, sebenarnya itu juga bukan, yaitu semuanya dalam Al-Quran. Jadi bukan istilahnya terbagi-bagi, tasawuf dan ini dan fikih dan sebagainya, itu sebenarnya bukan terbagi itu. Semuanya dalam Al-Quran. Cuma kadang-kadang orang sekarang ini membagi, ada fikih, ada tasawuf, ada tauhid dan sebagainya. Tapi kalau kita meneliti misalnya seperti orang mengajarkan yang dahulu, itu tidak ada perbedaan. Iya. Ini harus dikerjakan, ini harus dikerjakan. Jadi dahulu itu tidak ada perbedaan antara fikih, tasawuf, tauhid dan sebagainya. Cuma setiap dikerjakan, diperintahkan oleh guru dikerjakan. Setiap diperintahkan oleh guru dikerjakan. Jadi mungkin karena tingkat pendidikan dahulu dengan sekarang, tingkat nalar mereka dahulu dengan sekarang itu berbeda. Jadi dahulu itu tidak banyak, istilahnya tidak terlalu banyak tanya lah. Apa perintah kerjakan. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita sampai di mana ilmu beliau itu diajarkan, kemungkinan itu orang yang sudah bertahun-tahun dengan beliau pasti mendapatkan itu. Jadi sampai di mana kita tidak bisa mengukur itu. Jadi kalau dulu Pak, ini zaman yang pian ceritakan tadi, zaman Bahari ya, zaman dulu seorang murid ini belajar kepada gurunya apa yang diperintahkan, apa yang disuruh oleh gurunya, itulah yang dikerjakannya. Tidak banyak pertanyaan dan tidak banyak, artinya hal-hal yang artinya yang dipelajari itu mau fikih, mau tauhid, mau tasawuf dan ilmu sebagainya. Artinya apa yang diajarkan oleh gurunya itu yang diterima oleh si murid itu tadi. Dahulu itu memang istilahnya dicerna, langsung dikerjakan. Langsung diamalkan. Tidak banyak pertanyaan. Tidak banyak pertanyaan. Jadi gini ya, semua di dalam agama, sebenarnya agama itu satu. Iya, Pak. Cuma orang yang sekarang membagi-bagi supaya ini mudah mempelajari. Oh, ini bagian ini, bagian ini. Sebenarnya kalau kita mempelajari Al-Quran secara utuh, mencakup semua. Ini dalam Al-Quran itu sudah. Tasawuf diambil dari situ, syariat diambil dari itu, tarikatnya diambil dari situ. Jadi semua kan di situ. Cuma untuk mempelajari orang tua membedakan, oh ini sini. Jadi memang semua itu harus dipelajari, Pak ya? Tidak cuma satu bidang. Tidak bisa. Jadi kalau cuma satu bidang, makanya itu kadang-kadang menyalahkan bidang yang lain seperti itu. Jadi kalau kita belajar secara utuh, Al-Quran adalah utuh. Iya, betul, Pak. Sunnah dan Al-Quran. Peganglah itu, semuanya terang. Termasuk hadisnya juga, Pak ya? Jadi kalau kita belajar, misalnya, oh ini, aku belajar ini. Sebenarnya, kita maaflah ini. Kalau orang belajar ilmu fikih, ilmu fikih dan sebagainya ini, oh ini. Tapi pembersihannya, ini nanti kita tahu. Nah, sebagai contoh, misalnya saya pernah ada guru. Beliau ini selalu menjaga. Misalnya beliau berbelanja 1.050 rupiah. Kasihkan beliau uang 1.500. Setelah dicari-cari 450 tidak ada. Lalu yang jual ini bilang, Pak, ini saya berikan yang 50. Beliau tidak mau menerima.
Karena menurut beliau ini kamu terpaksa memberikan ini. Tapi kalau menurut fikih ini sah, karena dia memberikan. Tapi kalau orang yang istilahnya lebih teliti, jangan. Kalau perlu kurangi barang. Kalau menurut kita itu di dalam pelajaran pasal pada warok Ya, iya. memelihara pekerjaan dan perbuatan ini. Jadi hal yang seperti ini sebenarnya terangkum sudah dijelaskan. Jadi tidak ada unsur pembeda-bedaan. Nah, ada ya. pembedaan. Cuma manusianya aja kadang ada yang membeda-bedakan. Ya, semuanya itu betul gitu. Cuma kadang-kadang orangnya yang Iya. Jadi orang ini kalau sekarang ini untuk mempermudah mengetahui oh ini bagian ini sebenarnya ini terangkum semua. Jadi kalau kita melihat ke belakang di zaman Rasulullah kan hanya pegangan itu Quran. Apa yang ada di Quran itulah. Dan sekarang ini seperti tauhid juga diambil di Quran. Ayat ini tasawuf juga diambil di Quran ayat ini. Tarikatnya syariatnya juga diambil dari Quran. Cuma di dalam Al-Quran terpisah. Oh ini menceritakan ini menceritakan jauh. Oh ini baca ini dulu sekian lembar baru ketemu ini. Dan satu lagi yang kita sekarang ini kurang diperhatikan orang adalah mengenai nasib dan nasib. Ayat Al-Quran yang sudah dirubah atau diganti itu jarang diperhatikan. Ayat Quran tidak boleh hilang, tapi sudah diganti dengan ayat lain supaya hukumnya berlaku. seperti surah-surah atau ayat apa itu Pak yang ingin mengetahui? Ya sebagai contoh lah. Kalau kamu melihat kemungkaran, cegah dengan tanganmu atau dengan lidahmu atau dengan hatimu. Iya Pak. Nah kan kemudian setiap kamu menemui orang musyrik bunuh. Nah setelah Islam berkembang ini turun ayat lagi. Kalau ketemu orang nasihati mereka. Kalau mereka sudah ikut kepada kamu, biarkan mereka. Dan ini bunuh. Kalau kamu melihat kemungkaran, setiap kemungkaran kita bunuh, semua orang kita bunuh, semua orang kita pukul. Lalu mana dengan Quran anak Islam rahmatan lil alamin. Lalu turun ayat lain nasihati mereka. Kalau mereka sudah ikut misalnya, biarkan mereka. Nah, kan ayat ini ada tapi jangan dipakai. Atau lagi hukum kisah perempuan, laki-laki, anak-anak mereka bunuh. Tapi kan ada yang kalau mereka mau berikan tebusan, berikan. Ada pengkiasan Pak ya? Nah, pengkiasan. Nah berarti ini kan bisa ada. Ini kadang-kadang kita kurang bukan. Kadang-kadang gara-gara yang ini memakai ini dikasih tahu Islam ekstremis. Nah, jadinya. Padahal sebetulnya memang ada hukum seperti itu. Ini kita menambah pengetahuan lagi nih dari beliau tadi tentang hukum nasuk ini tadi. Itu yang jarang kita tahu. Kita hanya belajar Al-Quran, tapi ini maaflah. Sedangkan kita pada umumnya orang Indonesia hanya membaca Al-Quran, tapi tidak mengerti Al-Quran. Iya betul Pak. Tapi alhamdulillah mau membaca. Alhamdulillah mau membaca. Jadi untuk Pak ada sedikit pertanyaan lagi yang mengganjal daripada kita semua ini. Apakah beliau ini Pak mempunyai anak cucu atau juriyah daripada beliau yang Bapak ketahui mungkin berdasarkan info dari masyarakat yang masih hidup mungkin daripada narasumber yang lain yang masih hidup? Jadi ini setelah kita tahun 90-an itu mendengar kabar ada orang dari Kalteng, dari Kapuas. Iya Pak. Itu kita cari-cari sampai sekarang ini belum ada kita ketemu. Jadi siapa yang mencari itu atau keluarga yang mana, di mana itu tidak pernah ketemu. Karena daerah Kapuas itu kabupaten, kecamatan mana, desa mana kita nggak tahu. Waktu itu tidak langsung ketemu dengan kita. Hanya orang lain yang melihat
bahwa ada orang dari Kapuas dari Kalteng ke sini mencari kuburan. Hanya sampai di situ, jadi kita tidak bisa menelusuri di mana ahli warisnya itu. Ini sampai sekarang pun kita belum ketemu. Jadi kata beliau, kata Bapak Komarudin, terima kasih atas infonya. Mudah-mudahan saja dengan adanya channel YouTube kita ditampilkan di media sosial, di channel YouTube Jejak Sang Datu, bisa dilihat oleh anak cucu beliau, yang mana kita mencari anak cucu beliau mungkin pengen tahu lebih detail atau lebih intens tentang sejarah beliau seperti apa, karena mungkin kan pasti ada sejarah daripada anak cucu Julia daripada beliau kan. Kita ini kan menggali. Kita pengen menggali, pengen mengangkat sejarah-sejarah beliau, karena memang ibaratnya beliau adalah seorang, siapa tahu beliau ada seorang kekasih Allah atau wali Allah yang luar biasa seperti apa kan, kita angkat ke permukaan, yang mana tidak terawat daripada makam beliau ini tadi, sungguh memprihatinkan kalau kita melihatnya seperti itu. Bahkan jalan masuknya makam beliau ditumbuhin rumput, bahkan ya hampir hilang lah. Syukur saja tidak dicabut orang itu misalnya itu. Kalau dicabut orang ya hilang makam. Ada digarap. Jadi mudah-mudahan bagi anak cucu keturunan beliau, tujuan daripada Datuk Nur Hidayah, dan sekali lagi penegasan bahwasanya beliau Datuk Nur Hidayah ini seorang laki-laki. Ya. Berdasarkan info daripada narasumber kita dan daripada masyarakat yang pernah ditemuin mungkin lewat mimpi dan lain sebagainya. Nah, jadi dipertegas lagi beliau adalah seorang laki-laki. Kepada cucu, cicit atau juriah daripada beliau, tolong hubungi kami di channel Jejak Sang Datu, atau hubungin ada nomor tertera di bawah daripada admin kita dan daripada tim kita. Jadi untuk itu kesimpulan daripada beliau yang kita dapat daripada penjelasan daripada beliau, bahwasanya semua ilmu yang ada di dunia ini berasal daripada Al-Quran, dijelaskan oleh Al-Hadis, dikiaskan, yaitu namanya kias dan ijma ulama. Jadi semuanya itu ada satu kesatuan. Baik mereka paham apapun, kita jangan saling menyalahkan, karena semuanya itu memang betul. Cuma yang kadang-kadang yang menyalahin aturan adalah oknumnya yang membagi-bagi seperti itu tadi. Jadi apapun itu pelajarannya kita ambil manfaatnya, yang buruknya kita ambil juga sebagai pembelajaran buat diri kita supaya jangan seperti yang ini contohnya. Jadi kita manfaatnya kita ambil, siapapun guru kita, perbanyaklah kita menuntut ilmu kepada siapapun. Selama itu bermanfaat bagi kita, kita ambil pelajarannya. Karena apa? Karena sejatinya kita perkuatkan ukhuwah Islamiyah kita, janganlah berpecah-pecah belah, khususnya bagi saudara-saudara kita satu muslim, dan umumnya bagi semua umatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkat Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat berkat syafaatnya Rasulullah SAW di masa zaman sekarang ini, dan mudah-mudahan virus corona atau COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari negara Indonesia sejauh-jauhnya, bisa dihilangkan sehilang-hilangnya, dan yang sakit disehatkan kembali, disehatkan jasmani, badan dan rohaninya, yang rizkinya susah dan lain sebagainya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana beliau adalah orang yang dekat kepada junjungan kita, panutan kita, Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja. Ada yang dapat ditambahkan lagi Pak? Sudah cukup kata beliau. Pernah mimpi kan sih? Mimpi atau apa? Oh, ini ada mengganjal dari sahabat kita ini. Tentang mungkin ada yang pernah dimimpi kah Pak? Yang pernah dimimpikan itu hanya cuma begini. Ini Jalan ini jangan dilewati, tolong ini makamku ini dibersihkan. sebelum makam itu tuh. Kalau piannya Pak pernah atau mimpi ada isyarat? Ditamui Datuk. Nggak ada, cuma orang itu aja, satu orang itu aja. Jadi mimpi itu dia tidak kenal orang itu. Cuma ini tolong dibersihkan, jangan lagi dilewati di situ. Jadi waktu kita bersihkan, kita pagar, kita lewat lagi. Usia makam tuh berapa? 300-an lah. Nah itu kita Nah patoknya nggak itu. bisa menentukan kapan itu, soalnya setelah orang itu di sini meninggal, mungkin orang-orang lain atau keluarga beliau itu keluar dari daerah Binuang ini,
Ini pun udah terurus lagi jadi hutan. Sekian lama jadi hutan, tahun 80 dibuka, ditanami kebun. Nah, jadi mulai tahun 80 itu baru kita tahu. Sedangkan kita bukan orang sini kan, jadi nggak tahu. Jadi kalau kita tadi meneliti daripada berdasarkan usia misalnya beliau, memang misalnya beliau tuh lumayan lama. Cuma mungkin karena efek di sarang aneh-aneh atau rayap ini tadi, jadi terlihat seperti sangat tua. Tapi kalau kita melihat bentuk misalnya itu tuh mungkin perkiraan tuh antar sekitar 200 sampai 300 tahun. Seperti itu. Sebelum zaman apa tadi Pak? Ya pokoknya itu sebelum zaman Jepang lah istilahnya. Jadi entah kapan itu Perkiraan pas ya, yang 200-300 tahun. Nggak bisa ngukur. Soalnya apa? Yang bertempat tinggal di sini sudah tidak ada. Iya betul Pak. Sedangkan di sini tuh hutan, siapa yang mengetahui nggak tahu. Kapan ada orang di sini nggak tahu. Semuanya itu sudah keluar daripada sini. Kalau anu Pak, misalnya itu yang di mimpi tadi menyebutkan lah ciri-ciri. Oh enggak. Ada tak? Enggak. Cuma itu aja. Tolong aku jangan dilewati. Tolong aku dibersihkan. Ngomong kayak gitu aja lah. Itu aja. Jadi enggak jelas itu. Kemarin itu kan ada yang bacakan dalam sebuah kertas itu tadi itu, apakah ada hubungannya kira-kira Pak dengan kisah Datu ini apa? Oh itu enggak. Nggak ada, cuman dari Pian aja. Oh ini tadi adalah murid Datu Nuraya. Iya. Baik Datu Lain Nuraya. Datu Suban. Lain Datu Suban. Nuraya. Nuraya. Yang ini sebelah kanan, arah kanan ini ditatakan. Sebelum Datu Sanggul. Iya. Jadi kalau yang aku tulis kemarin itu istilahnya aku ini melihat galau manusia sekarang ini menghadapi kematian. Bisa dimuat. Jadi galaunya manusia menghadapi kematian, lalu aku merenung istilahnya itu. Jadi situ renungan 2021 jam 21 tentang mati. Mati adalah proses, tanpa kematian tiada kebahagiaan. Jadi mati itu bilang, kebahagiaan. Sahih. Dunia tempat bergurau dan bercanda semuanya akan sirna. Raja dan jelata melangkah bersama, tujuan akhir alam sempurna. Kaya dan miskin perkataan belaka, di hadapan Rabb tidak berbeda. Penciptaan kita sangat sempurna dari subi ke alam nyata. Panca indera alat utama, sensor jagat raya ini. 4 ada di kepala, 1 pada jasad yang papa. Semua yang teraba akan binasa, nur ilahi selalu terjaga. Apa itu? Bisa diteruskan Pak. Nggak itu lagi kedengar lagi aku. Jadi istilahnya daripada galaunya orang menghadapi kematian ini, ayo kita hadapi kematian ini dengan tenang, dengan gembira. Karena proses mati itu bukan apa-apa, proses. Kita lahir proses, kita mati proses. Kita di sana di dalam kubur proses. Ulang sambungan Pak yang kemarin tuh aku dan aku Pak. Oh aku. Aku dan aku. Kalau itu mengenai isunya itu mengenai tasawuf. Ini. Jadi aku ini ada aku besar, aku kecil. Ya. Karena bilang Allah, anak la ilaha illa anak, jadi Tuhan silna aku. Kalau enggak, aku adalah aku bukan aku. Aku adalah kegaiban dan kenyataan. Nggih. Tempat dan waktu kedudukanku, gelap dan terang bukan aku, jauh dekat tetap aku. Jadi Tuhan itu nggak tahu gelap, nggak terang kan? Bisa seperti itu. Cuma tempat dan waktu kedudukanku, di mana tempat, di mana waktu dia ada. Gelap dan terang bukan aku, jauh dekat tetap aku. Dimanapun tetap aku. Aku menyeru, aku diseru. Tak pernah lalai, tak pernah jemu.
merintih merayu suara merdu, irama dahsyat di alam padu. Jadi kalau orang tahu, oh ya Allah, Allah menyerah, ya ayuhal mu'minun, ya ayuhal muslimun, ya ayuhan nas. Ini kan menyeru, kita menyeru, ya Allah, kita menyeru. Jadi, paduan antara suara inilah yang sangat dahsyat. Sorry. Kemudian ada Pak, nafsu. Nah kalau nafsu ini kan banyak, nafsu dia dapat. Cuma kita ambil satu nafsu, nafsu yang tidak baik. Nafsu ini di situ kita ambil nafsu yang tidak baik. Penipu predikatmu. Jadi sebutan nafsu ini penipu. Nafsu durjana tak tahu malu. Jadi nafsu durjana, nafsu yang tidak baik yang tidak tahu malu. Penipu predikatmu, nafsu durjana tak tahu malu. Padang yang luas penggembalaanmu, rumput hijau pemikat gitu. Jadi segala sesuatu yang di alam yang luas ini, itulah penipu itu ada di situ, di mana-mana. Tipu daya. Nah, lalu rumput hijau ini di mana kebaikan si mana kelihatan itu, yang kelihatan baik, lalu itu sebagai penariknya. Oh ini bagus, padahal itu baik. Jadi rumput hijau pemikat gitu. Siapa lalai mudah terayu, masuk perangkap jalan keliru. Hati-hati memilah rambu, semua berkata ikutlah aku. Jadi buruk-buruk ayo ini. Lalu di situ lagi apa itu? Ikutlah aku sedang